Yang paling serem karena ini kejadian yang dialami langsung oleh kakak kelas dari temen gue. Ini pas banget nih, cuaca mendukung. Ini sekarang jam 00.33, rumah gue sepi, ada suara rintik-rintik air, kayak horornya dapat banget. Ya emang semua orang rumah sepi lah, jam 1:30 malam, rumah siapa yang rame, bukan rumah doang nih. Suatu hari kakak kelas ini lagi dapat atau lagi hack. Nah sebelum tidur dia mau bersih-bersih dulu nih ke kamar mandi yang posisinya itu di lantai bawah kamarnya, atas kamar asramanya. Teman-temannya ini udah pada mau siap-siap mau tidur. Nah dia sendiri nih ke kamar mandi. Gue nggak tahu ini emang pemberani abis itu kan, strong woman dogung sun, gak dong itu dakor. Ya pokoknya dia ke kamar mandi. Pas masuk sepi, kamar mandinya tuh bener-bener gak ada orang, cuma dia doang. Masuklah ke bilik kamar mandi, bersih-bersih segala macam. Terus dia nggak dengar ada suara gayung juga di kamar mandi sebelah dia, di kamar mandi sebelah dia, bilik kamar mandi sebelah dia. Terus dia mikir, oh ada temen gue nih. Terus dia sempat manggil di situ, dia pikir ini temennya. Dia manggil nih namanya. Gue nggak nanya namanya siapa ya, pokoknya kita sebut aja B lah. B, lo mandi juga gitu. Gak ada suara sautan. Terus dia kayak, ya udah lanjutin mandinya, terus nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah setelah keluar dari kamar mandi, dia penasaran dong si temennya ini udah selesai mandi atau belum. Dilihatlah bilik kamar mandi sebelahnya. Pas dibuka, nggak ada. Dibukain tuh atu-atu bilik kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Sampai kamar mandi cowok nggak dong, kejauhan ngapain. BTW kalau si kakak kelas ini dengar sampai kamar mandi cowok, kupingnya tajam bener. Kuping gue yang sering gue buat nguping gibahan tetangga aja nggak setajam itu perasaan. Udah deh bercandanya udah. Terus pokoknya pas dibuka semua nggak ada siapa-siapa, agak udah mulai berasa nih bulu kuduknya merinding, bulu ketek semuanya udah berdiri. Nah pas madep sono udah mau keluar dari kamar mandi, dari belakang ada suara. Kalian tau nggak sih kalau misalnya di kamar mandi itu kan basah ya. Nah itu kan kalau jalan kayak ada plok 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 gitu loh, kayak ada bunyi ituan air, karena itu kan kayak genangan air gitu kan. Nah itu ada suara langkah kaki di atas lantai kamar mandi yang basah itu kan, kayak waduh siapa nih, kan dia sendiri, ini langkah kaki siapa. Itu feelingnya udah gak enak banget, dia udah gak mau nengok ke belakang lagi. Intinya kayak dia tuh fokusnya kayak buruan deh gue sampai kamar gitu, karena ini ada yang gak beres. Akhirnya dia gak nengok ke belakang sama sekali, dia udah jalan aja keluar dari kamar mandi. Dan lo tau bukan sampai situ aja, suara langkah kakinya ini ngikutin dia jalan. Bahkan di saat dia udah panik banget, dia lari, dia bener-bener lari, jalan cepet sampai lari estafet, sampai garis finish gak lucu sumpah. Kayak dia lari, itu suara langkah kakinya juga ikut cepet. Jadi bener-bener dia lari, suara langkah kakinya juga bener-bener lari juga ngikutin dia. Seperti yang gue bilang tadi, kamar mandinya itu letaknya di lantai bawah kamar asrama. Jadi pas dia ke kamar itu kan dia harus naik tangga. Lu bayangin, ada langkah kaki ngikutin naik tangga cepet banget, ngikutin ritmenya dia. Nah kagak ada wujudnya tapi langkah kaki dulu, bayangin itu lu kayak gitu. Akhirnya dia sampai di kamar, semua teman-teman udah pada tidur, lampu juga udah gelap. Dia buru-buru masuk ke dalam selimut, tutupin barang-barang yang dibawa pas mandi itu udah gak diberesin, udah dibawa sama dia ke dalam selimut, tutup. Itu ada suara manggil nama dia. Tapi sorry banget gue lupa nama kakaknya siapa, karena teman gue ceritanya udah lumayan lama nih gitu. Jadi kita umpamakan aja namanya Nindi. Jadi pas dia nutup selimut, itu bener-bener di samping kupingnya ini, masih selimutan nih, di samping kupingnya ada yang manggil Nindi, Nindi. Dia lu pada gak usah pada nanya-nanya bau gak tuh mulutnya, gak usah, udah basi. Pokoknya setelah dia baca doa segala macem, itu gak lama udah gak ada suara lagi, udah gak ada suara langkah kaki, udah gak ada suara yang manggil dia. Dia kan ngeberaniin untuk nurunin selimut. Pas turunin selimut, bener-bener itu si setannya itu dimuncul di muka dia guys, yang kayak bener-bener langsung teriak. Kakak kelasnya bangunin satu kamar. Terus ya udah, akhirnya si kakak kelasnya ini trauma sekitar 1 minggu. Dia tuh gak mau ditinggalin, bener-bener harus ditemenin kemanapun dia pergi. So, gue kalau jadi dia kayaknya gue gak akan seberani dia sih, yang kayak berani untuk jalan sendiri ke kamar. Padahal kayak jelas-jelas dia dengar suara langkah kaki dari belakang tapi gak ada wujudnya. Itu kayak, itu berani banget sih. Kayak makanya gue bilang ceritanya serem banget, karena itu tadi sih kayak wow, amazing bro.